One, two, one, turbo. Bosan! 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 Bora, Pandera. Selamat datang di episode berapa nih, Gu? Episode kelima Episode kelima di Are Pander Bora. Hari ini kita kedatangan seorang rapper yang tidak terkenal amat. Ya, yang kebetulan aja sih. Budgetnya murah. Ya, budgetnya murah. Terus kebetulan juga ada di sini. Iya. Ya di sini sih. Aslinya orang sini. Iya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Agnostra. Thank you. Agnostra. Kenapa kita undang Agnostra di sini? Alasan utamanya itu pasti Sama aja sih, sama aja alasannya. Sama aja. Alasannya karena dia rapper. Terus ya kenal sih teman. Iya. Dipaksa. Wih, aku. Dia mau bikin album. Iya. Mau bikin album. Dan ini buat blow up albumnya aja. Albumnya kerusuhan dalam gelap kayaknya. Kerusuhan dalam gelap. Ya, gelap nggak tahu men, salah raba. Spoiler dari albumnya, lagunya tidak bagus amat. Gede bagus. Itu dengar. bisa jadi notes Iya. buat kalian. Sakit telinga kan Iya. dengarnya. Sumpah. Hati-hati Agnostra, Anda di dis Bob Stapak. Dengan Utama. Sekarang Pangkalan Bun sudah punya 2 rapper. Banyak. Banyak cuy, rapper cuy. Tapi kan yang baru kelihatan berdua men. Sebenarnya yang kelihatan banyak. Ah. Anda aja yang tidak mau melihat. Nah, sebenarnya begitu. Karena saya tidak suka. Nggak masalah gitu. Tapi serius, Akbar ini salah satu teman kita yang dari masih segini. dari flash disk. SMP Ya, Akbar lah. SMP. Dari SMP gabung sama komunitas kita dulu, kita berdua. Album Metal Force. Lain. Bapak. Musang. Iya. Bang Metal Force dari SMP. SMP. Akhirnya pas kuliah dia memutuskan untuk jadi rapper di Semarang dan sekarang namanya lumayan besar dan Lumayan ya. Lumayan besar sih. Segini. spoiler aja. Doi di follow Tuan 13 loh. Anda di follow nggak? Pasokannya Bang Upi. Iya. Anda di follow nggak sama Tuan 13? Anda cuma repost. Repost, Video dengar. tahun 13. Dia di follow back. Di follow back. Di follow back. Sama Tuan 13. Tuan 13 men, tahu nggak? Wih, keren bro, Tuan 13. Teman. Iyalah, saya Loki. Gimana Bar? What's Kabar up? bar, WhatsApp. Berarti kita harus ala-ala hip hop. WhatsApp man. What's up? Anjing, biasa aja lah. Suruh kita punya acara kok. Ya alhamdulillah WhatsApp, baik. baik. Alhamdulillah tadi habis telepon mama. Apa tuh? Tutup gerbang dimarahin. Rasain. Buru-buru cuy. Tapi terima kasih dulu buat Agnostra atau Akbar nih. Kemarin sempat gantiin aku lah jadi Jadiin ini Host ya. host. Berhubung Elmo sedang sibuk. Jadi kita Nah, berdua kan sudah tahu nih Akbar dalam pengerjaan album perdananya yang bertajuk Fortis Fortuna Diva. Fortis Fortuna Diupat. Artinya? Wah, Kalau haus minum. keberuntungan itu milik pemberani. Wow. Kebetulan memang berani. Aku pura-pura tidak tahu saja. Dia punya tatonya mah. Padahal saya tato di punggung itu tulisannya. Ini kalau dengar sesuatu nih ada avatar di sini. Ada pengendali air. Ada pengendali keributan. Di mana Bar pengerjaan album perdananya? Sudah alhamdulillah 90%. 90%. Wih, lumayan cuy 90%. Kita kan tahu nih Akbar ngerjain albumnya di Pangalambun ya. Pangalambun. Di salah satu- Sebagian di Pangkalan. Sebagian di Pangkalan Bun. di studio Nolep Record. Nolep Record. sama Nolep Records. Kenapa memilih untuk merampungkan albumnya sebagian materi albumnya di sini? Tujuannya mau beritahu orang-orang di luar sana tuh kalau produksi kita di sini ini sudah genah. Bullshit ya, Bullshit. Enggak, tapi serius men. Serius. Ganti tapi serius. Serius Aku man. ngeliat What's up? si Ridwan yang megang laguku si Ridwan. Itu lagu dipegang apa dibikin? diproduce lah. Diproduce Ridwan. Kali. Ridwan cuman tak kasih ini aja PR mixing mastering.
aku kasih PR referensi dan dia mau mengerjakan dan hasilnya aku cocok alhamdulillah. Oke. Dan Bisa harganya bersaing. Dan harganya pakai apa tuh? Sangat membantu saya. Woi, itu dia. Sedalam sub low-nya tuh slow ekonomi saya. bagi teman-teman yang pengen record, jangan lupa datang langsung ke studio. Yoi, No Lab Lab Records. No Lab Record. Langsung aja datang ke sana. Masalah kualitas jangan diragukan, masalah harga bisa dibicarakan. Nah, itu dia. Kenapa saya yang meromokan studio Anda, Bapak? Ya teman kan? nggak apa-apa, teman. Iya teman. Jadi 90% udah sampai ke tahap Ini mixing mastering, tinggal Mixing mixing mastering. mixing mastering pun dilakukan di No Lab. No Lab. Ada sebagian. Jadi sebagian sudah aku selesaikan di Jawa, sebagian aku selesaikan di sini. Oh gitu. Bocoran dong berapa lagu sih? Iya, berapa track? Berapa track? Insya Allah 11 kalau enggak 10. Waduh. Masih ada yang ku pertimbangkan. 11 ya, enggak 10. Yang bagus berapa? Nanti itu terserah sih yang mau yang dengar kalau sudah dirilis milik Tapi masyarakat. Pak. tapi aku dengar semintas bagus sih. Ya tahu kok saya kalau Daripada yang itu. yang mana. Ada deh pokoknya rahasia. Oh. Nah, Ya selera sih, Pak. selera ya. Balik ke selera. Enggak sih karena teman. Akbar atau Agnostra nih enaknya manggilnya? Bebas. Kalau kalian lebih enak manggil Akbar juga nggak masalah. Oke. Kenapa Agnostra? Apa sih Agnostra itu? Nostra. Itu Agnostra aku ambil dari Nostradamus. Oh, Nostradamus. Nostradamus. Ada tahu Nostradamus nggak kalian? Ya jelasin lah. Enggak, aku mau ngasih PR biar orang enggak. Oke. Karena Akbar sudah jelasin Agnostra tadi panjang lebar. Yes. Kita sepakat untuk manggil dia Akbar ya. Yoi. Akbar. Yoi. Karena itu pemberian orang tua dia. Yoi. Jadi Bar, Gimana nih? Gimana? jadi Bar dari 10 track tadi berapa persen track yang dikerjain di sini kira-kira? Berapa? 30. 30%. Oh, berarti materinya memang sudah ada. Sudah jadi, tinggal proses mixing mastering. Kebetulan aku pulang ke sini. Niatnya pulang sebentar, ternyata tidak bisa. Saya 3 bulan. 3 bulan ya. Alhamdulillah lah. Memang disuruh pulang lama. Iya, iyalah, bagus. Dan kebetulan juga si Ridwan lagi di Pangkalan Bun itu. Iya sih. Awalnya juga memang mau ada yang kubuang ke dia materi. Kebuang. Oke. Siap. Mau sudah. apa namanya mixing mastering dari jarak jauh lah. Cuman berhubung bertemu langsung, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, untuk Portis Fortuna di Upat sendiri tema-tema yang diangkat apa nih? Aku cuma nyeritain sedikit main simple itu kan untuk album pertama. Pasti tentang kebakaran hutan ya. Tidak semua maksudnya. Tidak semua. Wah, di-spoil semua di sini ternyata. Aduh. Kalau teman-teman yang berkarya di Panglamun kan rata-rata kebakaran hutan. Iya. Ya. Coba bikin. Saya ada Coba untuk bikin verified sekali. biar gua rantit kalau saya dari sini gitu ngomongin oke. hutan juga. Gak mau kebakaran apa gitu. Bakaran jenggot boleh, Pak? Bisa. Atau yang lain dibakar boleh? Wah. Nggak ada. Oke, lanjut. Rokok. Tadi. Oke, lanjut. Hidup kebakaran hutan. Gak berani. Kok hidup kebakaran hutan sih? Salah. Maksudnya saya anti kebakaran hutan. Ya, Oke. kami anti kebakaran hutan. Hashtag sawit Save baik. our forest. Jangan bakar hutan. Ya. Karena tapi kalau Kalau ditebang jangan juga. kalau nggak ada yang bakar hutan nanti musisi-musisi ngangkat tema apa ya? Iya. Oh, benar juga. Kita kehilangan bahasan di sini ya. Iya benar. Korupsi kan ada. Korupsi ada, Covid ada. Enggak, Pak, tapi kalau korupsi sudah skala Enggak. nasional. Nasional. Ya, Skalanya kalau nasional. kalau misalnya wah kita ini Kalimantan Oke. harus angkat isu hutan. Iya. Kan banyak kan yang angkat hutan-hutan kebakaran. Iya, Kita mau nih. kampanye kan. Gini paling enggak bagusnya orang kita sendiri mengangkat adanya kebakaran hutan. Kan masa Navikula dari Bali aja syuting di Pangkalan. Iya sih. Di Pangkalan, maksudnya di Kalimantan. Di Kalimantan. Kalimantan. Iya. Dia Navikula kemarin. Oh berarti Dan dia ngomongin- secara nggak langsung edukasi ya. Dan dia ngomongin lewat tentang lagu. keseimbangan alam Hah? juga kan. Keseimbangan alam. Edukasi. Iya. Anda edukasi atau cari untung lewat kebakaran hutan. Ayo. Biar terkenal. Ayo. Saya tahu apa motif dibalik itu. Ya pastilah udah balik batu. Enggak deh. Terus. Sampai mana tadi? Ayo sampai mana kebakaran. Album temanya ya, tema albumku tuh nggak banyak-banyak. Jadi album pertama aku nanti aku buat untuk perkenalan aja sih. Perkenalan. Jadi ceritaku yang nggak terlalu menarik untuk kalian, tapi semoga relate ya. Yes. Itu ada perjalanan, dari di album itu ada transisi nanti. Transisi. Dari aku hidup masih di sini, pindah, terus adalah perubahan di situ. Oke. Dear Diary-nya ada di lagu men. Akbar sendiri kan memutuskan untuk jadi rapper itu awal mulanya di Panglamun ya. Panglamun. Awal abis itu baru hijrah ke Semarang. Semarang. Jadi
perbedaan scene-nya tuh kerasa banget nggak? Bedanya apa? Kerasanya kerasa banget sih. Kayak gimana ya? Tempat kita tuh kalau dibandingkan tempat kita tuh kontrasnya cuman sepi ini, Pak. Sepi anak muda yang mencoba untuk buat acara segala macam kayak gitu. Yang biasa bikin acara juga orang-orangnya Ya saya tahu teman-teman saya. iya setan semua. Yang tidak baik gitu. Iya, kan, tidak di sini. baik. Tapi bikin acara buat anak muda menghibur. Buat Jadi, Anda yang kontras- kebakaran hutan, bisa dipromokan. Masih ke sana. Masih ke sana ya. Sudah tidak. Jadi Kenapa saya kontrasnya tuh sama ini sih. Apa? Anjing, mulai dari mana ya aku ya? Tongkrongan, dari kalau sini. masalah tongkrongan tuh nggak beda-beda amat, Pak. Nah, sama-sama Tongkrongan aja ya. sama-sama. basic pada Basic. ya gimana Cuman- tongkrongan pada mestinya lah. Tongkrongan pada mestinya tuh sama aja sebenarnya. Hmm. Cuman di sana tuh sudah bisa anak-anaknya walaupun nggak ikut komunitas nih, mereka sudah tahu jalurnya mau kemana. Kayak, oh aku suka indie-indian gitu, aku suka metal-metalan, atau aku suka musik-musik apa segala macam gitu. Iya. Nah kalau di sini nih masih Masih apa tuh? apa namanya? Masih bingung. Bingungnya kenapa? Ya bingung, Pak. Maksudnya arahnya masih bingung mau kemana. Kadang dia sudah menemukan nih, kayak contoh kayak aku pengen rap gitu. Tapi mulai dari mana lah kayak gitu tuh. Masih belum tahu referensinya, harus ketemu siapa segala macam. Konsistensi sih. Konsistensi juga. Iya benar-benar. Ya makanya kita hadir di sini, Pak. Iya. Biar ditonton sama yang lain. Terima kasih, Mas. referensi ini itu. Kenapa muka Anda lelah, men? Karena Dia habis bekerja, Bapak. Oh iya. tahun ini Saya serak. wah rapper, tahun depan wah ini jazz, tahun depan wah apa misalnya Rock, tahun depan metal kan. psychedelic. Ya banyak yang kayak gitu kan. Masih kayak gitu, masih pindah-pindah. Cuman ya nggak apa-apa. Masih perjalanan. Perjalanan ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih dengan Anda pindah-pindah hobi, pindah-pindah genre musik atau Itu kan nambah pengalaman baru. Dan juga otomatis knowledge kan nambah sih. Iya. ya, knowledge nambah dan bahan kita semua nambah. Iya. Ya, buat Seenggaknya nggak jadi public Pergaulan enemy juga. aja sih dia pindah-pindahnya. Iya sih. buat pergaulan buat dapat. ngata-ngatain kalian tuh kami tuh masih Aduh. kami tuh senang ngatain kalian gitu. Aduh. Kurus. Selagi kalian itu masih kami kata-katain berarti Berarti kami masih peduli. Seenggaknya kami peduli. Kami peduli berarti. Kalau kami tidak ngata-ngatain Anda, kami tidak peduli. Iya. Itu aja sih. Bora. Bora panderan itu hari ini. Bora. jadi Akbar rencana rilis kapan? Cara. Rencana aku masih belum bisa ngasih tanggal. Soalnya dari kemarin aku sudah nunda-nunda terus tuh. Udah. Sudah mulai dari tahun 2017 sebenarnya. Udah selesai. Wow. 2017 aku sudah 3 tahun, sudah Pak. selesai rekor. Hmm. Aku ini apa namanya kalau bahasa kita di param. Param. Nah, di param dulu Di sampai Pandang. pertengahan 2018 pas sudah aku dengerin lagi nih. Anjing. Kok sebagian ini jelek semua lah. Kan sepanjang jalannya waktu Iya. nih Ya, kita banyak dengar ya nih proses baru-baru. Pak, Jadi proses. kok Ya kayaknya kan? kurang yang Iya. ini. Jadi akhirnya nggak aku buang sih aku simpen lah. Ya, Jadikan proses. arsip pribadi. Terus aku nambah materi lagi sampai sekarang. Bagus. Ya proses sih. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Iya, Lah, semua orang. Iya. Semua Lagu orang. saya ada yang busuk-busuk juga loh. Semua Nah, orang itu bisa bagusnya. berproses. Iya. Bagusnya sekarang tuh udah bisa memaram. Ya, tapi ada plus minusnya sih Pak. Memaram kayak gitu tuh kadang kita terlalu lama nih. Sampai kita kehilangan momen kadang. Ya, momen dan mood kadang sih. Iya sih benar momen penting. Kita sampai bisa kehilangan momen kadang. Cuman pentingnya itu kita nggak buru-buru sih. Ah, itu dia. Soalnya dulu aku punya pengalaman kalau sudah habis rekaman dia langsung upload kayak gitu. Biasa awal kan Masih begebu-gebu, masih buru-buru, latah. langsung upload. Sekarang lebih kayak gini sih, apa namanya? Persiapannya itu jadi lebih lengkap gitu. Oh, iya. Jadi terkonsep. Iya benar. Ya, konsep tuh penting, teman-teman. Terus maksudnya ada rencana buat rilis albumnya di Di mana tuh? Panglambun nggak? Panglambun. Maksudnya bikin event gitu. Mau ada rencana mau rencana ini, aku punya rencana pengen bikin tour setelah rilis. Cuman masih tracking daerah-daerahnya di mana dulu. Cuman Kalimantan aku pengen banget. Kalimantan. Sebelum aku di Jawa malah kalau bisa tur Kalimantan dulu, Pak. Wih. Mungkin Banjar gitu. Tolong yang punya relasi bantu saya. Ada. Teman-teman yang punya kontak-kontak anak gigs di Banjarmasin, Palangkaraya dibantu Soalnya benar untuk di Pangkalan Bun sendiri khususnya kan. Yes. Kita kan nggak pernah nih ada Event event hip hip hop, ya, event hip. Kalau Akbar nonton waktu episode Bob Stapak kemarin kan sudah pernah kita bahas. Oh kan, iya. kenapa nggak bikin event hip hop di Panglambun? Padahal kan
untuk potensi bikin event di sini nih sebenarnya bagus. Ya. Sebenarnya bagus. Pasarnya juga ada. Nah, setuju. Pasarnya juga ada. Kenapa nggak ada yang memulai gitu loh? Kenapa nggak ada yang memulai? Coba Akbar kalau boleh saran sih ya, kalau boleh saran, kenapa nggak rilis albumnya di Pangkalan Bun aja? Iya, ajak anak-anak yang ada di sini Nah, kan. itu aku ada rencana aku bakal bikin pengennya semoga bisa terjadi itu aku bikin showcase. Sebelum showcase-nya itu ada sharing season dulu lah. Sharing season. Soalnya dari dulu kita belum ada sih acara sharing season. Nah, ya kan? itu dia. Kita belum pernah ada tuh. Itu dia. Mungkin nanti kita bisa. Penting acara kayak gitu kan, acara ngobrol-ngobrol doang tuh kayak kita undang siapa kayak gitu kan, terus si orang ini jadi narasumber. Nanti yang datang bebas mau nanyain apa sesuai bidangnya orang-orang itu gitu. Jadi kan anak-anak yang nonton nih yang masih mencari jati diri tiba-tiba oh orang ini gitu bisa pertanyain tentang passion yang pengen dijalanin nih kayak gitu. Nah, aku pengen bikin kayak sharing season gitu, terus ngundang semua pegiat hip hop yang ada di sini, terus nanti akhirnya perform bareng lah. Gitu niatnya. Emang Akbar notice nggak teman-teman rapper Pangkalan Bun ini? Notice Pak. Notice ya? Notice dong. Masih Saya ikutin. Masih ikutin terus. beberapa yang memang Akbar ikutin contohnya kayak siapa? Bob Stapak dan teman-temannya. Terus si Wayau tuh terakhir masih gak sih? Waya udah nggak hip hop. Waya udah nggak hip hop dia. Udah. Ada men kemarin nge-rap, aku diberitahu temen yang lagunya Stop Bullying. Terus dia nge-rap di situ. Oh, masih maksudnya masih ada. Di lagu itu masih ada. Ya dia ikut nyempil lah ya. Saya kan ngikutin tuh kan, saya lihat tuh. Oh, berarti memang Akbar sendiri masih aware sama teman-temannya. Masih Pak, harus Pak. Kita harus peduli. Soalnya gimana ya? Nih pengalaman pribadiku sendiri tuh aku ditanyain kalau aku kemana-mana. Oke. Hip hop. Apa gimana? Pertanyaan gimana? Hip hop di tempatmu gimana sih Bar gitu? Aku nanyanya, nanti lah aku beritahu kalau kayak gitu dulu. Nah, aku pengennya tuh membangun dulu di sini nih. Industrinya dijadiin dulu. Berarti Akbar bilang kalau industri hip hop di sini jelek dong? Belum, aku belum ngomong apa-apa. Aku masih nanti lah kalau kayak gitu. Nah, tapi jawaban yang tersimpan di dalam hati Akbar itu kan? Belum siap. Belum siap Belum sih, siap. men. Nah, Anda tidak berani ngomong ya? Enggak, belum siap. Anda takut ditonton Bob Stapak ya? Tidak. Takut didis dia. Anda pernah didis enggak sama orang? Enggak pernah. Belum, alhamdulillah saya baik-baik aja, mencoba baik-baik aja sih Pak. Nantilah saya. Oke, siap. Alhamdulillah belum ada sih kalau ada yang ngedis sejauh ini. Ya juga nggak relate juga sih sama kultur kita kan? Sebenarnya iya. Dengan culture kita tuh yang nggak ada beef-beefan kayak gitu ya. Yeah. Cuman nggak masalah sih kalau mereka pengen mengamini itu, karena kalau kalian sudah terjun di hip hop ya itu bagian dari budayanya. Dari budaya hip hop gitu. Mau nggak mau ya harus terima ini budaya hip hop. Ya kayak ibarat gini. kita kalau undergroundan, Iya. metal-metalan kita Ada joget, budaya mosing. ada kan? budaya mosing. Kalau mosing udah tahu pasti bisa ketampar. Iya. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Iya sih, men. Tapi kalau budaya ceng-cengan di semuanya ada Pak. Iyalah. Di semua daerah manapun, tempat kita Iyalah. apalagi. Beda tongkrongan aja diceng-cengin. Belum pernah lagi jadi ceng-cengin di sini. Iya. Budaya ceng-cengan Nggak nih. apa-apa, Aduh. ya. Cuman kan bedanya terimanya. Iya. Penerimaannya. Iya, benar. Kalau di sini kan diceng-cenginnya nggak terima. Nggak terima. Ya. Itu akarnya panjang. Anda ceng-cengin hari ini, besok Anda sudah di-blok dari Instagram. Ya aduh. Kan? Pengalaman. Karena sudah 367 orang ngeblok saya. Berarti sekitar 370 orang itu hilang ya dari follower ya. Karena diceng-cengin. Itulah kenapa Diceng-cengin. kami tuh namanya Moshead. Moshead. Karena kami tuh dibenci sama orang. Sebenarnya saya ini sudah tobat ngeceng-cengin orang, dia yang nerusin. Aduh. Enggak gitu. Saya ini capek sebenarnya ceng-cengin orang nih. Interupsi Pak. Pinjam Korek dong. Oh, boleh. Jangan kan korek, Pak. Uang kalau mau minjem sama dia bisa. Gimana? Ingat Honda, ingat Ingat. kita semua. Hondanya nanti disensor. Kamu kayak Amelia. Aduh. Gimana? Ilmu aja aku kayaknya hari ini low banget tadi kan habis. Apa lo-nya nih? Habis. Perekonomian kan? Bukan perekonomian. Habis ngomong-ngomong tadi men, waduh gila. Ngomong-ngomong mau sampai 1 jam. Agung low budget. Emosi terkuras. Oh, ya gitu. semangat untuk menggeber-geber yang seperti berarti- biasa ini Pak, ya. masa PR-nya ini Pak, PR narasumbernya untuk menaikkan mood Anda. Ya, Itu namanya tugas Anda. acara kita kan bebas. Oke lanjut, ayo. Iya. nih. Sekali lagi Moshead tidak terima kritik dan saran. Oke, itu dia.
Kalian minta apa-apa aja, minta ke orangnya langsung. Kami jangan berharap sama kami. Kami juga nggak pengen ditonton sama kalian. Iya. Kami buat video ini karena kami banyak duit aja. Iya. Kalian kalau Dan kalian pasti tidak mampu. Tidak mampu. Bagaimana dengan tidak ada uang bisa bikin video? Caranya akrabin Jihad dan Dian. Iya. Akhirnya tersampaikan. Sampaikan juga. Enak kan? Lega, pelong Lega. hati. plong ya. Iya. Nah, Tapi dengan Akbar ini kan apa tuh? ada mau tag video di Panglanbun juga. Udah selesai kok. Udah selesai. Tinggal rilis ya. Tinggal rilis. Waktunya nanti. Sama Insya Allah bulan depan. Bulan depan. yang direct siapa Keren tuh? Yang direct Abu Rakab, Pak. Abu Teman Rakab. saya. Wuh. Yang ini apa namanya yang ngevideoin si Herul temanku sama si Jihad. Ada sebagian footage aku ambil dari Jihad. Oke. Berhubung Jihad baik banget kan. Yes. Iya. Karena Jihad mudah banget diakrabi untuk bikin video bagus. Iya. Buat cewek-cewek. Baru ngomong ditungguin. Baru ngomong ditungguin. Semua cewek-cewek pokoknya wajib follow Jihad. Iya. Bang. Leji. Leji. Bang, videonya keren. Aku bisa nggak bikin kayak gini? Iya. Asal ada budgetnya. Tapi aku tidak punya uang. Gak apa-apa kok. Bangsatnya apa sih? Jangan diterusin tuh. Aduh, borat. Nanti dia keluar dari Mosek. Iya, kalau udah muset kayak apa kita susah juga, men. Kalau dia keluar dari Mosek, saya ikut dia lagi lah. Iya. Kita temanin lagi. Karena kalian semua tidak punya kamera. Anda juga. Kita semua tidak punya kamera. Gini Bar, Oke, gimana tuh? untuk dari tadi kita bicara balik ke album lagi ya. Yes. Fortis Fortuna Dilfat tadi, Fortis Fortuna Dilfat ada 10 track. Ada 10 track. 11 atau enggak 10 katanya. 11 atau enggak 10. Itu bakal maksudnya nanti video yang upcoming ini itu termasuk dari Ya, itu termasuk dari albumnya. Album. Single sih ya, singlenya lah. Oh, itulah. Insya Allah dari ini terus setelah itu rilis albumnya. Oh, amin. Kita doakan supaya Lu temanku. supaya cepat rilis albumnya. Pusing, Mbak. Pusing, Mbak. Terus untuk karir Akbar di Semarang sendiri, udah berapa event yang Akbar ikutin di Semarang? Enggak sih di Semarang sih, di Jawa. di Jawa lah, Di Pulau Jawa di khususnya. tempat perantauan lah. Perantauan. Waduh. Berapa ya? 10 lebih deh, Pak kayaknya. 10 lebih. Nah, gini. Soalnya nggak tahu berapa, pokoknya ya diambil Nah, 10 nih. lebih aja lah. Awal-awal pertama manggung di Pulau Jawa apa perasaan? Wah, bingung, Pak. Bingung. Atmosfer masih beda. Masih beda, iya. Gini, biasanya dulu aku perform di sini walaupun hip hop atau underground yang nonton aku udah kenal semua nih dari ujung ke ujung. Pas aku perform di sana, yang kenal sama aku juga baru-baru kenal aja. Sisanya nggak kenal. Terus gimana tuh? Ya udah sikat aja lah. Sikat Pak, aja. ngapain? Wih. Memang mentalnya sudah dididik dari Sebenarnya situ. ada grogi manusiawi, cuma Iya. mau gimana lagi Pasti, ya udah pasti, terlanjur pasti. nyebur. Iya. Ya udah basah lah, coy. Basahnya sekali. Kenapa beberapa dari lagu Akbar itu mostly menggunakan bahasa Inggris? Kenapa? Nulis bahasa Indonesia susah, Pak. Nah, betul. Nulis lirik bahasa Indonesia. Serius? Iya. Serius nulis bahasa Indonesia susah. Nah, aku juga pernah dengar tuh, Bar. Si Serigala Malam, band hardcore, sempat juga waktu itu nonton di YouTube kan. Kenapa si Serigala Malam gak nulis pakai bahasa Indonesia? Sama, karena susah. Susah, Pak. Soalnya diksinya Indonesia tuh banyak banget. Ada ini loh, apa namanya? Bahasanya tuh formal nggak formalnya tuh banyak banget gitu Iya. kan. Dan juga kalau sudah nulis semuanya nih, 4 bar gitu lah, 4 kalimat, ada satu diksi yang salah nih, norak jadinya. Iya nggak sih? Nggak tahu Iya. bahasanya norak atau apa. Biar- Norak lah, pokoknya Iya. aku nyebutnya norak gitu. Ngawur Kayak, lah ya. Ngawur. Aduh gitu, kayak ih. Tapi biasanya kalau lirik Ada yang lain ya, loh. tapi biasanya nih kalau lirik Indonesia ya, belakangnya itu hampir kata-kata yang sama dengan 4 deret tuh. A. Oh, rima. Oh, rima, itu rima. Rimanya pasti kayak gitu tuh, banyakan. Kadang-kadang itu yang bikin Kalau susah sih. kalau Indonesia sudah mentok, pasti makanya kalau nggak yang an sama pokoknya belakangnya n Iya. kepanasan gitu udah Huruf-huruf ditambah-tambah hidup- tuh jadi ada hidup lah ya. an Iya. itu kalau udah mentok pasti jadinya kayak gitu Itu sih susahnya. itu makanya Yes. dan alhamdulillahnya kalau di Inggris itu Hmm. pengennya tuh pesanku terdengar secara internasional. Oh, oke. Pengennya gitu. Pengen. Tapi kan Jadi yang orang Indonesia ya paling nggak kasih subtitle lah. Ya ada kok. ada liriknya, Ada. terjemahin sendiri, jangan males.
Tinggal copy paste kok. Tinggal copy Google paste, Translate Google Translate kalau ada. semuanya kurang. Kamus ada. Kalau semuanya kurang kan ya nanya temennya di kelas yang pinter bahasa Inggris. Tapi meskipun musik nih kadang-kadang hebat loh. Meskipun kita dengar nggak tahu artinya, kalau enak didengar, ini musik bagus. Benar, tetap aja Soalnya enak. tuh, Good music is good Enak, music lah. iya. Iya. Lagu bagus tuh ya lagu Iya. bagus, gak mau gimana lagi tuh ya Iya. mau gimana pun tetap lagu bagus. Musik tuh haram sebenarnya. Kalau jelek kenapa ke situ? Kalau jelek, Kenapa ke situ? kalau jelek. Iya kalau membawa kita ke hal-hal haram, Nah, ya jadinya haram gitu aja enggak sih. sih, musik haram tuh musik yang jelek. Pokoknya nggak tahu. Bodoh amat pokoknya. Apa? Baru menantang-nantang. Terus untuk melihat potensi di Kobar sendiri ya, kita bilang Kobar ya. Ya, Kobar lah. Secara keseluruhan Kobar butuh berapa tahun lagi untuk maksudnya menghidupkan skena musiknya di Kobar ini? 5 tahunan Dari lah. sekarang. Dari sekarang. Dari sekarang. Dari sekarang 5 Oke. tahunan. Berarti secara nggak langsung Akbar bilang gini ya, karena Akbar sudah berkarirnya di Pulau Jawa. Jawa. Nah, kita dengan Pulau Jawa itu ketinggalan 5 tahun. Ya bisa dibilang seperti itu. 5 apa 10? Dari segi sosialnya segala macam sih. Kita masih kayak ya judgement yang ada di masyarakat lah. Kayak semuanya ada anak-anak baru mulai sesuatu yang baru masih dibilang aneh lah di sini. Sedangkan di sana sudah ada yang mulai band-band ini apa namanya? Band-band noise yang enggak ada instrumennya buat dari meja. Iya. Pernah lihat sih itu kalau misalnya dibawa ke sini nih, Bawa ke sini wah musik apa nih penyembah iblis nih kayaknya. Musik penyembah iblis Yang nih. menyembah iblis Anda dong. Kami masih punya keyakinan dari orang tua kami. Saya juga. Udah namanya di handphone saya aja Prian Kagung Iblis. Prian Kagung Iblis. Ini adalah iblis sebenarnya. Tapi saya di sini bawa cinta loh. Love. Bajunya dari Motherfucker Gangsta 667. Mantap. buat Motherfucker Gangsta 667. Shout to Epet aka Pepet Ali Kenapa pakai epet sekarang ke Anda? Iya. Ya kan aku mau shoutout aja pak. Oh. Ya temanku sering support ya. Ini oke. Bagus. Wah, sering di endorse Anda. Yoi. Sini endorse, wih. Kadang kalau beli diskon dibonusin gitu. Oh. Makanya jadi orang biar dibonusin. Benar cuy. Benar. Jadi mereka selama ini tumbuh-tumbuhan. Reptil kali itu. Jadi orang. Makanya dikira yang teman yang lainnya tumbuhan dan Bukan lain. jadi orang, cari kesibukan. Dari kesibukan semua sibuk. Kita agak korek masa lalunya. Oh, masa lalu aja nih. Enggak siap apa nih. Kita agak korek. Nah, Dulu kan sebelum adanya Agnostra ini, yes. saya masih ingat Apa tuh? ada Lobos Familia. Oh, Sebelum iya, Lobos iya, lagi iya. lah. Iya, iya. Sebelum Lobos. Lobos dulu dong. Yes, akhirnya ditanyain yes. Lobos Ntar dulu. Kita dulu. Underground udah dibahas Pak di yang kemarin. Ya di sebelah udah pak. Sudah di Pak. sebelah. Udah. Saya nggak nonton cuy. Ya ditonton lah. Ya hadirkan aja lagi di sini kan ada yang belum nonton. Oke. Mm-mm. Apa tuh underground, Bung? Underground itu bawah tanah, lain bawah kasur. Enggak, maksudnya dia ngapain dulu? Dia ngapain? Underground itu apa, Gung? Kirain suruh jelasin ke bahasa Indonesia, goblok. Bukannya- Borat. Bukan saya minta penjelasan enggak gitu loh. Aduh. Akbar ini dulu Dia vokalis vokalis band hardcore. hardcore. Cuma diksi ini ya, apa namanya? Diksi pakai logat apa namanya? Kultur lain. Apa tuh? Jawa. Oh. Iya kan? Enggak cuy. Hampir semua bilang gitu cuy. Nih ada lagu apa sih kayak You Take Away or Rested. Itu ada yang bilang, wah ini bahasa Inggrisnya pakaiannya Jawa. Ada yang bilang kayak gitu. Fuck that shit bro. Everybody have action. Everybody have action. Stupid ass boy. Itu Anda nggak ngerti, nggak mungkin ngerti Anda. Karena sini nggak pakai subtitle. Anda tidak mungkin ngerti, mohon maaf. Semua orang punya aksen men. Iya. Semua orang punya aksen. Kalaupun aku bawa logat Jawa apa logat sini kah apakah dia wajar. Iya Ya sih. nggak apa-apa. Yang penting Indonesia masih. Nah, maksudnya kita masih represent kita dari mana? Iya. Belajar bahasa Inggris nggak harus pengen British, pengen American, Langsung jadi native speaker gitu. langsung jadi native speaker ya. Anda orang mana gitu Iya, aja. yang penting enak ngomong. Yang penting Yang lawan penting bisa bicara bahasa Anda itu Inggris. nyambung. Iya, nyambung. Kalau semuanya sampean pakai Britishan, terus lawan bicara Anda nggak ngerti, terus yang salah siapa?
Yang salah Anda kenapa Anda. nonton video ini? Nah, Video ini tidak ada apa-apanya, Ya, tidak itu ada dia. isinya. Cuma ingin itu, blow up itu, dia. itu bisa di spill nggak? Maksudnya siapa yang ngomong? Adalah Orang di atas. Enggak, maksudnya orang sini. Ya, aku. Oh, ya itu tadi jawabannya Ya, gitu. apa dulu? Nggak apa-apa kan? Ya itu jawabannya itu tadi. Semua orang punya aksen. Kalau teman tuh gini. Di Kalau Amerika, mau diapa-apain, di Amerika tuh kemana? banyak ini, banyak suku-suku lain kayak orang Meksiko, kayak orang apa namanya? Apache. Ya, India. bahasa Inggrisnya juga mereka nggak Inggris Amerika banget. Iya benar. Black man punya aksen sendiri. Spanyol juga. Ah, Spanyol. Iya, Spanyol. Spanyol. Ada aksennya sendiri. Iya benar men, benar. Aku juga ngerasain kok tiap orang tuh beda, ada aksennya sendiri. Singapura punya English Iya, Singapura. English Singapura. Ini kenapa jadi ngomongin ini sih musik lah? Bukan kapasitas Iya, saya. emangnya bahasa. kita guru. Kita bukan guru Ya, men. kalau mau belajar bahasa ke guru kalian masing-masing. Ya, Pokoknya Belajar. si Akbar ini dulu vokalis hardcore. oleh hardcore dia. Dulu Akbar juga terima kasih juga buat Akbar dulu tahun 2016 ya. Akbar 15. 2015 Akbar sempat ngisiin bandku dulu waktu launching di Palangkaraya. Palangkaraya. Apa acaranya Struggle Continuous ya? Kompilasi ya. Acara dari Sondrenalin. Heeh. Acara dari Sondrenalin. Waktu itu kebetulan vokalisku gak bisa ikut. Dimas nggak bisa akhirnya digantiin sama Akbar. Nah, sebenarnya kalau kultur hardcore sama hip hop sendiri rada-rada mirip ya. Gak jauh. Gak jauh rada-rada. Dari style juga Ah. kurang lebih. Dari fashion juga nggak Fashion jauh. juga. Jadi makanya aku nggak terlalu kaget sih, Kaget. maksudnya Akbar bisa lari ke hip hop. Ya, Ya. coba kan bayangin aku lari ke hip hop. Pasti sudah sakit kita kan, ya kan? Iya kan? Banyak sih pertanyaan saya juga Makanya. banyak gitu. Wah, gua Anda ngerti kenapa? Lagi rame kan YouTuber nge-rap bilang kayak gitu. Nyari peruntungan di hip hop. Iya. Gak kebayang sih cuy bakal kesana. Anda kira nge-rap itu gampang? Makanya. Tidak. Sedangkan yang sini aja saya masih susah mau nge-rap. Akhirnya dari hardcore hijrahlah ke hip hop. Ya. Terbentuklah si Lobos Lobos Familia. Lobos La Familia. Nah, ini jadi ya Lobos ceritanya ini Family. ceritanya dia awalnya kan band-bandan tuh. Ah. Band-bandan, singkat cerita udah aku ceritakan di channel sebelah. Oke. Terus aku nge-rap sendiri. Ah. Nge-rap sendiri. Mencoba rekaman. Habis itu aku bawa ke tongkrongan nih. Cuy, bisa rekaman aku jadi gitu. Bentar. Nah, Pemicunya apa tuh? Kenapa mau jadi hip hop? udah lama, Pak. Udah lama. Sebenarnya udah lama, maksudnya udah pengen, Udah maksudnya pengen pengen. kayak gitu. Suka Belum udah kerealisasi aja. belum realisasi aja. Udah pengen tuh dari dulu. Hmm. Kalau pengennya tuh ya pas masa-masa itu sih SMP itu sih. SMP. Nah, aku udah mulai jadi vokalis hardcore nih, wah, kayaknya nge-rap juga oke ya udah kayak gitu. Oke. Berarti Anda ikut hardcore dulu itu buat cari teman-teman dulu banyak-banyak. Iya dong. Iya. Cari relasi itu penting. Iya, Bangsat. Cari relasi itu bener-bener. penting. Akhirnya singkat cerita terbentuklah Nah, itu pas habis nongkrong, Ah. aku bawa nih aku ini nih bikin lagu nih kayak gini nih. Kira-kira aku kalau mau bikin grup ada orangnya nggak lah aja deh. Terus aku nanya-nanya ke teman-temanku, terus akhirnya ada nih teman-temanku juga yang ternyata mereka juga Suka. mendengarkan hip hop. Ah. Aku sebelumnya nggak tahu kalau mereka dengerin hip hop karena kami nggak pernah ngomongin musik kalau nongkrong kan. Suka, akhirnya membentuklah Lobos. Lobos. sempat Lobos La sempat Familia. bikin 2 single ya. Sempat bikin 2 single. Yang dirilis. Nah, sempat bikin 2 single. Itu terus akhirnya kabarnya Lobos itu kemana? Ini Pak orangnya Deklarasi untuk bubar juga enggak? belum. Enggak, kami tidak menyatakan bubar. Nanti suatu saat bakal balik kok. Bakal balik. Aku Istirahat aja ya. Aku berarti yakin suatu saat bakal balik itu. Oh. Oke. Cuman emang waktunya belum ada. Belum Lobos La ada. Familia kan bertiga di siapa aja? Ada Ageng, Ada Agam. ada ini ada ganti formasi dulu Pak. Oh, 2 kali. oke. Oh, 2 Jadi kali. pertama tuh bertiga nih. Ah. Ageng, si Aprilian sama aku. Ah. Terus singkat cerita si Ageng ini nggak tahu kenapa dulu adalah kami masalah internal ya kan. Terus akhirnya biasa digantikan lah. ditambah 2 orang nih. Tambah Temanku 2 namanya orang. Riko sama si Dimas. Dimas masih hidup semua. Masih, Oh alhamdulillah. sehat-sehat. Masih hidup. Pertanyaan. Kan nggak tahu. Setan loh. Emang nggak tahu. Namanya juga iblis. Saya bertanya. Habis itu Habis itu kami 3 single Pak. 3 single. 3 single yang kerilis. Jadi yang sama Agung itu 2 single. Hmm. Habis itu yang sama personil baru itu 1 single. Hmm. Gitu ceritanya. akhirnya singkat cerita Akbar kuliah. Nah, dulunya saya yang ditinggal personel kuliah, terus saya meninggal personel saya kuliah.
dan terjadilah vakum itu lagi. Dan terciptalah Agnostra ini. Agnostra. Nah, Agnostra sudah dari dulu nama panggungku di hip hop Agnostra. Agnostra. Nah, pas pergi ke Jawa nih, pas muncul ada hip hop baru di Pangkalan Bun. Gimana tuh? Senang, Pak. Senang. Di sisi lain aku seneng, tapi kalau cringe mah tetap cringe. Kok sepi, bangsat? Benar. Enggak, emang benar. Gimana? Iya sih. Kalau cringe mah tetap cringe. Maksudnya tapi seneng dalam di sisi lain aku seneng karena ada regenerasi gitu nah. Iya, bujuk-bujuk. Ada regenerasinya. Tapi sayangnya ya. Enggak, proses aja. Dulu juga aku pernah cringe. Gitu Iya. aja cuy. Iya sih. Pernah semua sih. Semua pernah aku cringe. Pernah memeksikokan pengelambun sih. Tapi aku ini men, kenapa aku ngambil Meksiko dulu tuh? Kenapa kamu nggak bawa senjata kayak yang itu? Lo di videonya kan juga cuy. Oh, ada senjata juga. Oh, senjata spesial. Aku sudah pakai apa namanya? Visual effect di situ. Oh iya. Jeder. Oh iya benar-benar. Gak kayak yang sebelah, cuma dibawa-bawa gak ada visual effect. Gak tahu buat apa tuh. Bisa-bisa korek api tuh. Buat flexing juga. Bisa-bisa korek api tuh. Got problem bro di sini. Got problem bro. You need a fire? I have a what? Tak gini kan, wah kira pistol, ternyata korek api, kan bangke tuh. Aduh, lucu sih memang, lucu. Anjing sih. Emang lucu sih. Habis itu mulailah berkarir di Jawa. Di hip-hop lah, di Jawa. Dengan Walaupun ya. single apa pertamanya? Ready. Oh Ready. Ready itu pertama banget aku di Semarang nih. Itu Ready juga lagu bercandaan sebenarnya. Oh, bercanda aja bisa bikin lagu. Apalagi serius. Iya, apalagi serius. Tapi jangan berharap banyak. Iya. Anda jangan berharap banyak. Kita juga lagi bercanda bikin ini. Ngapain kalian ngerespon serius-serius sih? Jangan Asik, serius. berekspektasi lah pada tempatnya. Ekspektasi itu yang tepat gitu. Ya, pada yang maha kuasa. Anda berekspektasi kami memintarkan masyarakat. Tidak lah. Tidak bisa. Kami nggak kuliah sebagai juru pendidik gitu. Jurusan kami bukan pendidikan gitu. Saya jurusan menyesatkan kayaknya. Enggak, kita punya jurusan masing-masing. Iya. Terus Bar, ini pertanyaan sama sih yang pernah aku lontarkan juga ke sama Bob kemarin. Ada nggak sih yang nge-hate Akbar? Maksudnya yang ternotis? Ya. Sejauh ini nih nge-hate lah. Bentar. Maksudnya Kayak- sampai kelihatan memang kelihatan nih komennya gitu. Oh nggak pernah. Sampai ke orang-orangnya lah, nggak cuma lagunya, ada nggak? Nggak. Sejauh ini nggak pernah, nggak atau aku yang nggak ngerasa. Oh, oke. Soalnya kalau semuanya ada yang nggak suka, kalau orang nggak suka kayak gitu ya, dilihat terus Ya bodo amat lah. bodo amat boleh. Kadang kalau sudah banyak yang menghina Anda itu ya harusnya berkaca, Pak. Ya. Benar. Begitu. Ya, siapa tahu. Tapi sejauh ini belum ada yang membuat saya berkaca sih. Iya sih. Ya. mainnya. Biasanya juga ilmu yang ngomen-ngomen aneh-aneh. Ya tunggu aja nanti Cuman album udah barunya biasa. keluar. Dari zaman aku kecil juga sampai sekarang dia gini-gini aja gitu. Aku suka Maksudnya orangnya kayak gitu. memang suka mengomentari orang lain. Maksudnya orangnya kayak gitu ya udah. Dia hiperaktif. Kok hiperaktif sih? Sugeras ya, banyak kan minum gula gitu. Kok hiperaktif? Iya. Gimana? Enggak, maksudnya kalau memang ada celah ya memang harus dikasih tahu. Iya kan harus dikasih tahu. Ya. Ya bagus kayak Ya gitu. bagus. Sebenarnya kalau orang head kita tuh seharusnya bersyukur tau. Iya. Tiap tuh diperhatikan. Oh, di head itu udah kayak hacker. Kok bisa? Hacker itu kan ada yang seperti ini. Di saat sistem keamanan itu jebol di suatu perusahaan, ada hacker yang pasti memberitahukan Oh iya, agar benar. bisa direkrut. Oh iya, benar. Kadang yang nge-hack itu malah jadi pekerja. Nah, tuh didengerin. Soalnya yang tahu celahnya dia. Iya. Gitu. Bukannya karena nggak suka ini langsung nyebar ke orangnya langsung. Benar. Ya, oh iya di sini juga masih sering terjadi ya. Bro. Iyalah. Kayak masalah orang nih bencinya sampai ya hating personal lah. Ya. Bencinya ke personalnya. Personalnya. Tapi apa yang dilakukan semua tuh dibenci juga, padahal kalau bagus mah ya bagus gitu. Sama juga kebalikannya juga berlaku. Oh iya. Kebalikannya juga berlaku. Ada yang orang hating lagunya doang, tapi disangka hate sama personalnya. Iya. Oh, pelakunya ya, pelakunya yang merasa kayak contoh gitu. lah waktu itu keluar siapa sih yang hip hop Indonesia yang banyak tato ya? Apa? Yang Lex. Yang Lex. Yonek. Yang Kenal aja enggak kok ikut benci itu nah. Heran. Aduh. Ya, Apa? gitu ya. Ya gimana? Maksudnya Apa?
itu tadi ya mungkin nggak cuma di tempat kita ya, maksudnya Semua sih, orang-orang Ya di- itu udah hal-hal standar. Ya, udah itu standar itu lah. sudah kultur. Hal-hal standar orang di sini aja yang baru rame. Ya. Ya kan? Harusnya dari dulu di sini kayak gitu. Kan udah dibilang sama Akbar tadi ketinggalan 5 tahun tuh. Iya. Nah, makanya. Harusnya membucinya pakai yang sadis lah sedikit. Jadi Begitu. Ya. bentar dulu, mau pemberitahuan dulu. Oke, kasih tahu mau. Pemberitahuan dulu. Buat kalian bangsat-bangsat yang nge-dislike video. Kami baru upload episode pertama, Anda sudah dislike. Kurang ajar. Maunya apa? Tapi nggak apa-apa, terima kasih yang sudah notice. Maunya apa, Jo? Yang dislike teman sendiri anjing. Kadang kalau apa namanya kalau nge-dislike atau nge-like Iya. tapi nggak ditonton kan percuma. Iya. Mending kalau nonton terus jangan dislike, berarti kan ada ini nih. Betul. Ada hal yang Ada disaring. ada effort buat nge-dislike itu ya. Ada effort buat nge-dislike. Dia punya alasan untuk nggak suka gitu. Iya, benar-benar. Kita lebih suka kalau semuanya dia nggak suka terus ada alasannya. Iya. Kenapa? Enggak, coba. Nah, itu ya, dia. Coba dislike habis itu komen. Ya, habis dislike Sudah komen. pasti tidak kami baca lah. Iya. Kami tidak mau mendengar opini orang lain. Tidak. Iya. Soalnya Ngapain waktu juga. kita tim Moset itu mencoba untuk membuka pikiran dan menerima pikiran orang lain. Ternyata setelah ditimbang-timbang, pikiran kami tuh memang paling benar. Nah, ya itu dia. Nah, udah enggak. ini termasuk ketinggalan ya, Cuy? Iya. Ini yang gue bilang tadi ketertinggalan itu termasuk ini. Saking malasnya tuh kadang-kadang aku diem aja, men. Aduh, ngeliat kayak gini. Wah. Opo, nih Wah, asu. nggak usah tim Moset deh. Wah, Elmo merasa paling benar. Pas saya dengar pendapat Anda, ternyata memang saya paling benar. Gitu lah. Ya juga sih. Gimana Ya juga sih. Kadang-kadang juga aku juga punya pengalaman pribadi sendiri kayak gitu. Pendapatku kayak gini disangkal, tak gua tuh terlalu ini 3 tahun atau beberapa tahun ke depan tuh kok kalian ngelakuin itu. Bilang gitu. Kenapa kalian melakukan itu? Itu kan yang ngomongin berapa tahun yang lalu. Aku bilang kayak gitu. Pas aku udah pindah dari itu, Sidam baru ke situ. Yes. Iya, paham. Tapi sebelum itu juga saya sudah pernah ngalamin yang kayak gitu sampai munyak. Ya Allah, ini munyak. Kenapa tuh? Hah? Ya sama. Oh, yang hal-hal kayak gitu. Iya, hal kayak gitu hakim. Dah lah, males lah. Soalnya hal-hal kayak gitu emang basic-basicnya. Nah, aku yakin adanya si Moset ini nih. Iya. Kita kalau nggak ditonton sekarang, beberapa tahun ke depan tuh baru ada. Oh, ternyata setidaknya ini bulan ini ya. Sudah duluan. Wow, ternyata sudah ini benar. Yang lain salah. Ternyata aku dulu salah gitu. Iya. Astaga, ternyata aku dulu cringe gitu. Astaga, kenapa dulu aku marah-marah di komentari mereka? Padahal mereka itu benar. Nah, itu juga. Nah, Apakah kita ego tunggu gue aja lah. tersinggung? Ya kadang memang kalau orang visioner tuh selalu dicap gila, Pak. Maksudnya Iyalah. nggak gila sih Iya. apa? Gimana ya? Karena nggak sama dengan suara mayoritas. Yes. Wah, ini nih. Ya. Udahlah, sana aja Ya lah. bayangin Bawa aja aja. dulu saya sama rekan saya sebelah nih bikin metalan gimana? Wah, musik Iya iblis, sih. penyembah berhala, tidak punya Struggle, Tuhan. struggle. Anjing. Sekarang kalau ditanya, "Bang, kapan event? Bang, kapan event?" Kapan aku metal semua bangsa. Kemarin pas event rame nggak datang. Pas giliran Iya, event pas nanya. gak ada event nanyain. Tapi sering cuy orang-orang kayak gitu tuh kadang ada orang iseng nge-DM tuh, "Bang, kapan Iya. perform lagi?" Ya diundang lah bangsat tau. Jangan kita biar danain lah bangsa gitu. Kirain Ya diundang lah anjing aku bilang. pakai Kemarin di luar kota tuh, "Bang, kapan perform di sini?" Ya diundang aja Iya. pasti berangkat aku bilang kayak gitu. Nah, orang-orang tuh nggak suka banget ngasih pertanyaan retoris gitu. Iya, makanya. Pertanyaannya yang perlu dijawab. Heeh. Basa-basi aja Iya, pengen. kan tuh udah tahu jawabannya tuh nah. Ngapain dijawab ngapain ditanya gitu nah. Coba beri pertanyaan tuh memang Ya kan mungkin nggak tahu. mungkin pengen memulai obrolan aja. Basa-basi sih, basa-basi. Ben. Sekarang ya Apa tuh untuk sekarang? menyudahi Acara obrolan ini. kita Oh, oke. pada malam hari ini. Akbar mau kasih pertanyaan pamungkas. Oh, kasih dah. Aku udah capek. Kasih. Pas aku ngomong pertanyaan pamungkas, tim-tim di belakang pada senyum semua. Senyum-senyum. Kayaknya senang tuh. Mampus sih, Kam. Rasakan nih, Anjing, kayaknya Kam. ini nggak di briefing dulu apa yang Mati, ini. Kam. Saksikan pertanyaan ini. Apa enggak? Gini deh, Akbar kan sekarang sudah, maksudnya oke lah, maksudnya sudah ternotis beberapa rapper-rapper nasional ya. Belum juga cuy, masih ini juga. Enggak. Ya, paling nggak Ya ada Pak, lah. at least kan pernah manggung bareng Lace, pernah manggung Ya. sama Tuan 13 dan lain-lain ya, yang nggak bisa kita sebutkan. Kamu lebih baik nggak dari mereka-mereka yang hip hop di sini? Editor tolong ya. Jangan deh, editor. Enggak, maksudnya gini loh. Bisa dibilang kayak gitu nanti ada yang omongan-omongan kayak dia tuh karena sudah keluar, karena sudah ini. Tapi bentar-bentar aku potong.
patokan lebih hebat itu bukan ini ya. Maksudnya kita balik lagi dari omongan yang pernah kita lontarkan ke Bob Stapak kemarin. Patokan hebat itu bukan kita lihat dari jumlah viewersnya kan. Betul. Bisa aja banyak viewersnya juga banyak head. Ya, Bisa. Kalau memang kita nilai berdasarkan jumlah viewers, viewersnya Bob Stapak 171.000. Viewersnya Agnostra cuma 1.000. Tapi itu nggak membuat Bob Stapak jadi lebih baik. Tapi itu juga nggak membuat Akbar jadi lebih baik juga. Iya, benar. Cuman menangnya Akbar dia follow tahun 13 aja. Enggak cuy. Ya ini tadi yang mau ngomongin tuh kenapa aku bisa bilang begitu? Karena bisa dinilai, maksudnya masyarakat aja lah yang menilai. Yes. Dari konsep segala macam tuh sudah terstruktur gitu nah. Oke. Nah aku ngomong kayak gini nih, aku pengen yang lain tuh juga begitu gitu. Oh. Sebelum membuat sesuatu tuh Enggak. Nah, ini Anda terlalu melebar, Mas. saya mau cari jalan bersihnya, Pak. Kasih aja dia space ngomong. Kasih lah. Enggak. Akbar sudah mulai Anda penyangkal sudah kayak Yudas aja sudah nih. Akbar sudah mulai melenceng. Ini bukan menurut penilaian masyarakat. Anda lebih baik atau tidak? Aku yakin dia. Confidence lah, men. Berapa tahun lagi mereka bakal ngejar Ikam? Harus. Berapa tahun lagi Harus. kira-kira? Nggak tahu kapan, aku masih belum bisa mastiin kalau itu. Gitu. Oke. Rapper-rapper Palambun. Ya. Ayo, cepat. Akbar lebih baik daripada Anda semua. Anda lebih baik buka kolam lele saja. Iya. Sama pemancingan. Daripada jadi rapper. Jual lagu nggak gampang. Jual lagu nggak gampang. Buat ke trigger aja. Iya. Kalian lebih semangat lah. Masa Pangkalan cuma punya Akbar, harusnya punya kalian juga. Ada tujuannya lah. ngomong itu tadi itu. Iya. Kalau sekarang kalian Anda nggak ngerti, klarifikasi terus kayak Atta Halilintar. bentar dong. Orang nyari garis abu-abunya biar nggak salah. Gitu kan. Emang borak. Tapi sekali lagi tadi udah pertanyaan Pamungkas sudah dijawab. Yes. Terima kasih buat Agnostra sudah mau main ke Mosel. Sama-sama Tangan dulu semuanya. buat Agnostra. Sama-sama. Terima kasih juga saya diberi waktu untuk ngebacot di sini. Sukses buat album pertamanya. Amin ya Allah, amin. Mudahan cepat rilis. Amin. Biar teman-teman di Pangkalanmu bisa dengar, biar Ya, tahu, amin. woi ini dia Agnostra. Amin. Itu. Nah, pokoknya Apa tuh? seperti biasa. Seperti biasa. Kalau udah di segmen terakhir, kasih kita 5 figur yang 5 figur harus diundang lah ke Arepander. Arepander. Ada. Mentor. Apopis. Band nih skala band. Oh kayaknya Bebas kalau Apopis mau nih. manggil Eki-nya doang sebagai frontman atau yang siapa jadi frontman di band itu dipanggil aja Apopis. Kayaknya semua Soalnya sih. movement mereka bagus nih. Karena mereka hutan-hutan juga. Yoi. Setelah hutan-hutan mereka sudah punya EP. Iya. Nah, Anda tidak punya. Saya juga tidak punya. Apalagi saya. Tapi saya bisa komentari semua orang. Oke, itu dia tujuannya. Terus dari orang Apopis lagi nih si Ridwan mengkerucut. Produser. Dia produser, dia punya rumah rekaman sendiri terus juga sekarang di No Lab Record. No Lab Record. Oh, tempat Iya yang sih. tempat si Akbar proses. Tempatku mixing mastering itu tadi. Terus itu 2 ya tadi ya. Iya. 2. Siapa lagi? Deddy Corbuzier nggak bisa dong, nggak ada budgetnya. Paman Arjuna. Kalian mau nggak? Berani nggak? Paman Arjuna. Manggil orang icon kayak gitu. Woi berani dong. Gue Paman Arjuna cuy. Woi. Kamu lihat kan strugglingnya dia dari cuman gerobak sampai Wih, sedap. anaknya sekolah di luar kota. Bisa dilihat Bisa, Akbar ini mudah terpengaruh. Jadi jika tahun-tahun depan Akbar sudah berganti musik, itu karena dia mudah terpengaruh. Ya. Aduh. Oke, 3 Ya, Paman ya. Arjuna. Paman Arjuna. Terus siapa lagi ya? Oh yang nggak kepikiran gitu men, siapa ya? Siapa coba? Sudrun siapa? Ya udah kan masih bingung nih, Bar. Cara Ikam mencari inspirasi untuk buat lagu tuh kayak gimana? Inspirasi buat Ya sebelum sambil mikir, udah dikit aja, gak usah banyak-banyak. Udah mau closing kok, Udah closing. gak usah malah. protes. udah closing loh. Udah closing. Biarin. Nih ekstra ya berarti. Ekstra. Karena Anda No mention. karena Anda nanti pulang kan, daripada saya penasaran.
Padahal pertanyaan ini bisa ditanyakan di off camera. Iya. Kenapa Agung tanya di sini? Dia mau dijadikan konten. Mau dijadikan konten sama dia. Emang kalau pemikiran iblis itu susah. Gak bisa setara. Macam-macam, Pak. Oh, macam-macam. Macam-macam. Ah. Soalnya inspirasi datang dari mana aja, Pak. Oke. Kita nongkrong kayak gini aja lo bisa dapat inspirasi. Betul. Jawaban Anda sangat Template sekali. Ya, macam-macam. Kadang Nah, terus tuh 2 lagi udah di-cut langsung. Siapa? ini aku baru mau lanjutin yang tadi Oh, malah. lanjutin tadi. Oke. Sama satu, Apa? aku menemukan teori baru. Sebenarnya teorinya udah lama, cuman baru aku aplikasikan ke diriku sendiri itu research. Research. Kita bikin research dulu sebelum nulis. Riset. Riset lah. Yes. Kita riset sebelum nulis, sebelum seleksi beat apa yang mau kita pakai, buat emosi lagu ini gimana. Oke. Terus apa namanya, menargetkan pasar lagunya itu nanti mau kemana. Itu semuanya dipikirkan dulu, baru memulai. Oh. Berarti, Strukturnya harus jelas. Nah, strukturnya oke. harus jelas. Berarti oke, sudah Terjawab? terjawab. Anjing. Daripada saya Dua lagi. penasaran, dua lagi. Dua lagi. Kenapa jadi Anda yang kasih? Aku mikir Nah, itu aku malah. cuy. Porsi Anda ada nanti. Ya, sabar. Langsung ini, Anda langsung ini. Tapi saya tidak mau duduk di sini lagi. Saya mau tidur. Aldi Kocit masih di sini nggak sih? Aldi Kocit aku lihat kemarin di Bali Facebooknya kayaknya. di Lombok. Lombok. Di Lombok. Juga dia tuh moshhead juga bro. Iya tuh. Ya kan? Iya. Itu semua orang tahu kalau dia moshhead man. Tapi coba siapa tahu kalau ada ini. Ya nanti kalau pulang boleh lah kita boleh lah. kontak. Kalau kan kita belum tahu perspektif dia yang lain Iya. kan. Masyarakat cuman ngambil dari satu perspektif doang. Iya. Orang-orang banyak menghakimi sih. Tidak mau ngobrol Termasuk secara kita. langsung. Termasuk saya juga. Termasuk kita. Karena memang menghakimi emang senang. Enak menghakimi nih. Udah berasa kayak tuh. Kadang pagi-pagi bangun tidur kalau belum menghakimi itu masih keras itu mulut. Kalau sudah tuh udah ringan gitu nah. Kalau buat teman-teman yang akrab sama saya tuh bisa sakau ini ya. Sakau menghina-hina. Sakau menghakimi. Hari ini tidak menghakimi. Hari ini aku belum menghakimi siapapun. Gitu. Satu lagi. Anjing. Last Siapa? but not Oh, least. cowek. Coy. Skater. Oh, skater. Oh, yang membangun skena Pangranbun. Pangranbun. Skater di Cowek, Pangranbun. cowek skater. Boleh sih kita tampung. Boleh. Ya. Dari 5 tadi Lima nanti kita tadi. bisa pilih-pilih mana yang gratis ya. Yoi. Oke, terima kasih buat Akbar. Sama-sama. Nostra. Sama-sama. Terima kasih juga udah nontonin Moshhead. Yoi. Apa Gung? Oh ya, tempat nih kita ada di ini lagi. Kita syuting kali ini di Bohuma lagi. Bohuma Kopi. Di Ya. Bohuma. Bohuma. Kalian bisa nongkrong di sini, Nongkrong sini, relax, relax. nyaman. Ada kopi, ada teh. dengar ini instrumen kematian. Apa Cuk? Motor gitu. Yang bikin emosi. Banyak yang Iya. Banyak Di Jalan Kawitan. ya, jalan kawitan. Di Ya. jalan- Saya masih ingat gara-gara nge-host yang kemarin. yang Yang tadi. Aduh mau nipu. Aduh, kebiasaan industri, Pak. Stay true. Industri media jahat. Stay true. Stay true. Stay true. Pokoknya kalau bagi teman-teman yang mau nongkrong langsung aja datang ke Bohuma. Bohuma. Price to performance-nya oke lah. Tempatnya cozy. Masuk akal kok harganya buat anak muda. Buat anak muda yang Sama nongkrong nggak modal. anak muda yang bawa mobil Iya. tadi. Yoi. Ini tempatnya Instagram banget, guys. Instagramable. Instagram. Buat Anda yang cuma memakai Scoopy, Honda Beat, Bisa. tempat ini tidak cocok. Rokoknya on board. Iya. Wih, rokok saya Tadi disembunyikan. Tadi disembunyikan tapi disebut ya. Enggak. Enggak, itu bercanda, cuy. Tapi Bercanda. di sini Bohuma Namanya tempatnya teman. enak. Enak. Langsung aja nongkrong di sini. Bohuma menawarkan suasana yang berbeda dari kafe-kafe lain. Yes, di sini kayaknya memang cocok buat ngobrol. Buat ngobrol. Ngobrol paling asik nih. Soalnya kan coffee, relax and sharing. Iya, kopi, relax, and sharing. Ya, ini apa kata saya? Suara kematian. Itu dia. Pokoknya saya Elmo pamit undur diri. Saya Agung, pamit undur diri. Saya Burhan Wallpaper. Saya Agnosra. Terima kasih banyak sudah memberi waktunya untuk saya membacot di sini. Moshhead, terima kasih. Sampai ketemu di episode Selanjutnya. selanjutnya. Are Pander. Bora. Borat.